Halo semuanya, saya Tika Ariza Puteri. Hari ini kita akan membahas topik rahasia terbang nyaman, usia 60 plus hak tersembunyi, yang maskapai sembunyikan. Wajib tahu. Dengan pengalaman saya selama 15 tahun sebagai pramugari, saya telah menyaksikan banyak hal di industri penerbangan. Bagaimana jika saya beritahu Anda bahwa selama puluhan tahun maskapai penerbangan telah menjadi master dari sebuah trik sulap yang brilian, sebuah trik bahasa. Mereka telah menghabiskan miliaran dolar untuk pemasaran dan pelatihan demi meyakinkan Anda para pelancong bahwa bantuan adalah hak istimewa, bahwa asistensi adalah sebuah kemurahan, dan bahwa kenyamanan adalah sebuah peningkatan kelas. Bagaimana jika saya beritahu Anda bahwa itu adalah kebohongan? Sebuah kebohongan yang sengaja dibangun untuk satu tujuan, melindungi margin keuntungan mereka. Karena jika Anda berusia lebih dari 60 tahun atau bepergian dengan siapapun yang berusia demikian, Anda memiliki akses ke seperangkat hak yang dilindungi secara federal. Musik bukan hak istimewa, bukan kemurahan, melainkan Kita semua telah menerima bahwa terbang adalah sebuah cobaan ujian ketahanan. Anda menyeret koper Anda melalui terminal yang terasa seperti kota kecil. Musik. Anda berdiri dalam antrean panjang, yang berkelok-kelok punggung Anda pegal. Anda dikenakan biaya untuk segala hal. Bagasi terdaftar beberapa inci ruang kaki sebotol air. Seluruh sistem dirancang untuk membuat Anda merasa kecil di proses dan bersyukur atas setiap kebaikan kecil. Namun kenyataannya, musik. Banyak dari kebaikan itu sama sekali bukan kebaikan. Itu adalah hukum. Air Carrier Access Act atau ACA adalah undang-undang federal yang kuat. Ini adalah buku aturan pribadi Anda untuk perjalanan udara dan berisi jaminan yang secara hukum wajib disediakan oleh maskapai penerbangan. Tapi inilah masalahnya yang mereka andalkan. Mereka tidak harus menawarkannya. Anda harus memintanya. Dan Anda harus bertanya dengan cara yang menunjukkan bahwa Anda tahu aturannya. Mereka mengandalkan Anda tidak tahu. Mereka berharap Anda terlalu sopan, terlalu terintimidasi, atau terlalu bingung oleh kekacauan untuk mengklaim apa yang secara hukum menjadi milik Anda. Hari ini kami musik akan membuka tirai. Ini bukan hanya daftar, ini adalah panduan. Kami memberi Anda 10 hak paling kuat dan mengubah permainan yang Anda miliki di bandara. Dan kami memberi Anda naskah persis yang harus digunakan, kata-kata ajaib yang mengubah petugas gerbang yang stres menjadi asisten pribadi Anda. Karena ketika Anda menggunakan frasa ini, Anda tidak meminta bantuan. Anda memberi mereka instruksi hukum langsung dan mereka tahu itu. Sepertinya diskon senior untuk penerbangan sudah tidak ada lagi, bukan Anda mencari secara online dan tidak ada tombol senior. Anda menggunakan aplikasi pencarian penerbangan dan yang Anda lihat hanyalah harga tinggi yang sama untuk semua orang. Kenyataannya mereka masih ada. Maskapai penerbangan hanya menjadi sangat-sangat pandai menyembunyikannya. Mengapa? Karena seluruh model bisnis online mereka dibangun di atas algoritma penetapan harga dinamis yang menampilkan harga setinggi mungkin kepada kebanyakan orang. Diskon senior dengan tarif tetap yang sederhana merusak sistem kompleks mereka. Jadi mereka menyembunyikannya di satu tempat yang tidak lagi dikunjungi kebanyakan orang, yaitu telepon. Maskapai besar masih menawarkan tarif senior biasanya untuk usia 65 plus pada rute tertentu. Tetapi Anda tidak akan menemukannya secara online. Anda harus menelepon langsung jalur reservasi maskapai. Dan saat Anda menelepon, Anda harus menggunakan kata-kata ajaib. Jika Anda hanya bertanya, apakah Anda punya diskon agen yang waktu panggilannya terbatas, akan menjawab tidak dan mencoba memesankan tarif online. Anda harus spesifik. Bisakah Anda memeriksa tarif senior untuk penumpang di atas 65 tahun pada rute ini? Frasa persis ini memicu jenis pencarian yang berbeda. Ini memaksa mereka untuk mencari di musik Fair Buckets, gaya lama yang tidak terhubung ke situs web. Berikut ringkasannya. Maskapai A Anda harus menelepon. Mereka tidak dapat dipesan secara online. Maskapai B. Anda terkadang dapat menemukannya secara online dengan memilih senior 65 plus di menu pelancong, tetapi selalu ada baiknya menelepon untuk membandingkan. Maskapai C mereka menawarkannya di rute tertentu. Panggilan telepon adalah pilihan terbaik Anda. Sekarang peringatan penting. Selalu bandingkan. Lakukan riset Anda terlebih dahulu.
Buka online, temukan penerbangan persis yang Anda inginkan dan catat harganya. Lalu telepon. Mintalah tarif senior. Terkadang penjualan web reguler hanya online masih lebih murah, tetapi seringkali terutama untuk penerbangan menit-menit terakhir atau rute internasional yang lebih kompleks. Tarif senior tersembunyi itu dapat menghemat Anda di mana saja dari 50 musik hingga $200 per tiket. Mereka tidak akan secara sukarela memberikan informasi ini. Anda harus memintanya dengan menyebut namanya. Bagi banyak orang pemeriksaan keamanan adalah bagian paling menegangkan dari penerbangan. Antrian teriakan instruksi yang membingungkan laptop dikeluarkan sepatu dilepas. Tunggu, bukan sepatu Anda. Itu kekacauan murni. Tapi ada layanan 100% gratis yang sedikit diketahui yang dapat mengatur pemandu pribadi untuk menemui Anda dan memandu Anda melalui seluruh proses. Ini disebut TSA Cares. Ini bukan program maskapai penerbangan. Ini dijalankan oleh TSA itu sendiri. Saluran bantuan ini menghubungkan pelancong dengan disabilitas kondisi medis atau bahkan hanya kecemasan tinggi tentang proses pemeriksaan kepada spesialis dukungan penumpang atau PSS. Ini adalah petugas TSA khusus dengan pelatihan khusus. Mereka akan menemui Anda sebelum pos pemeriksaan keamanan. Mereka musik akan menemani Anda dari awal hingga akhir. Mereka akan dengan tenang memandu Anda melalui proses menjelaskan setiap langkah sebelum terjadi. Membantu Anda menangani perangkat medis Anda dengan benar, seperti pompa insulin atau CPAP, dan memberi Anda semua waktu dan perhatian pribadi yang Anda butuhkan. Layanan ini adalah penyelamat. Ini untuk siapa saja dengan alat bantu mobilitas, perangkat medis, masalah kognitif, atau bahkan hanya kecemasan parah. Mereka adalah advokat pribadi Anda. Di tengah kekacauan keamanan, mereka dapat membuka jalur baru untuk Anda. Mereka dapat meminta pemeriksaan pribadi untuk Anda. Untuk menggunakan ini, Anda perlu memberitahu mereka setidaknya 72 jam sebelumnya. Anda cukup menelepon saluran bantuan TSA Cares di 1855,778,7222. Berikan detail penerbangan Anda dan jelaskan secara singkat jenis bantuan yang Anda butuhkan. Saya bepergian dengan alat pacu jantung, dan saya tidak nyaman dengan pemindai tubuh atau saya menggunakan alat bantu jalan dan membutuhkan bantuan, atau saya sangat cemas di keramaian, musik, dan membutuhkan penjelasan proses. Yang tenang, tidak ada formulir, tidak ada catatan dokter. Satu panggilan telepon 3 hari sebelum perjalanan, Anda dapat mengubah bagian perjalanan yang paling Anda takuti menjadi proses yang tenang, didukung, dan bermartabat. Maskapai penerbangan telah menguasai seni unbundling. Tiket hanya membuat Anda naik ke pesawat, ingin tempat duduk itu tambahan. Ingin tempat duduk lorong, itu lebih ekstra. Ingin tempat duduk dengan ruang kaki lebih banyak. Itu adalah peningkatan premium. Tetapi banyak dari kursi premium yang persis sama tersedia secara gratis jika Anda tahu cara memintanya sebagai akomodasi disabilitas. Berdasarkan Undang-Undang Federal, kursi yang memenuhi kebutuhan aksesibilitas tertentu tidak dianggap sebagai peningkatan kelas yang harus Anda bayar. Disinilah trik sulap bahasa berperan. Jangan katakan, saya ingin kursi lorong. Katakan saya membutuhkan kursi lorong karena kondisi medis yang memerlukan akses sering ke musik toilet. Jangan katakan, saya ingin ruang kaki lebih banyak. Katakan, karena lutut yang menyatu, radang sendi yang parah kaki saya tidak bisa ditekuk. Saya membutuhkan kursi bulkhead atau kursi dengan ruang kaki setara sebagai akomodasi disabilitas. Ini membingkai permintaan Anda sebagai kebutuhan medis, bukan preferensi. Ini yang lain. Apakah Anda bepergian dengan anggota keluarga atau pendamping perawatan yang membantu Anda? Maskapai diwajibkan untuk menempatkan mereka di samping Anda tanpa biaya tambahan. Saat Anda memesan, hubungi mereka untuk melakukan ini. Anda menyatakan, saya bepergian dengan pendamping perawatan pribadi yang membantu saya dengan kebutuhan medis saya. Kami harus duduk bersama sebagai akomodasi yang diperlukan. Ini akan melewati biaya pemilihan kursi untuk Anda berdua. Ini tips orang dalam. Maskapai menahan banyak kursi yang diinginkan ini untuk kontrol bandara. Peta kursi online adalah kebohongan. Ini dirancang untuk membuat Anda berpikir Anda harus membayar, tapi petugas gerbang memiliki peta yang sebenarnya.
tiba di gerbang lebih awal sebelum kekacauan. Bicaralah dengan petugas dengan sopan. Gunakan bahasa, "Saya membutuhkan." Satu permintaan yang diformulasikan dengan benar dapat menghemat $75 biaya dan memberi Anda kenyamanan yang benar-benar Anda butuhkan untuk bepergian dengan aman. Anda pernah melihatnya? Anda berjalan cepat ke gerbang B47. Koneksi Anda akan boarding dalam 20 menit dan monitor mengatakan itu adalah jalan kaki 15 menit. Anda menyulap tas jinjing jaket dan kepanikan yang semakin besar di dada Anda. Kemudian Anda melihat mereka penumpang lain meluncur dengan tenang di tengah kekacauan dipandu secara pribadi oleh karyawan maskapai yang tersenyum yang menarik tas mereka. Pikiran pertama Anda adalah, "Wah, itu pasti mahal. Itu hanya hak istimewa kelas 1. Pikirkan lagi. Layanan itu disebut Guided Assistance atau Meet, Music, and Assist, dan itu 100% gratis. Itu adalah hak yang dijamin oleh Undang-Undang Federal untuk setiap pelancong yang memintanya karena gangguan mobilitas kognitif atau bahkan sensorik. Dan mari kita perjelas. Saya kewalahan oleh keramaian atau saya tidak stabil di kaki saya. Atau saya khawatir saya akan tersesat semuanya adalah alasan yang sah. Ini rahasia orang dalam. Maskapai membenci ini. Mengapa? Karena layanan ini sering ditangani oleh kontraktor pihak ketiga dan maskapai dikenakan biaya untuk setiap penumpang yang menggunakannya. Ini adalah pukulan langsung ke keuntungan mereka. Itulah mengapa Anda tidak akan pernah melihat ini diiklankan di halaman utama mereka. Tapi inilah yang dikatakan hukum. Mereka harus menyediakan pengawalan pribadi terus-menerus dari saat Anda check-in hingga ke kursi Anda di pesawat. Dan itu tidak berhenti di situ. Saat Anda mendarat, bantuan yang sama ada di sana untuk menemui Anda di pintu pesawat, mengantar Anda dari gerbang melalui terminal ke pengambilan bagasi dan sampai ke trotoar untuk bertemu dengan kendaraan Anda. Ini adalah concierge, bandara pribadi Anda. Mereka akan membantu Anda di kios check-in. Mereka akan memandu Anda melalui jalur keamanan yang berbeda, yang mungkin tidak pernah Anda ketahui keberadaannya. Mereka akan menangani setiap perubahan gerbang yang tiba-tiba. Mereka akan berkomunikasi dengan petugas gerbang untuk Anda. Bayangkan terbang untuk melihat cucu-cucu Anda. Alih-alih perjalanan yang penuh stres dan panik, Anda dengan tenang diantar bergerak dengan kecepatan Anda sendiri dengan pemandu yang ramah, yang tahu semua jalan pintas. Dan inilah tips bonusnya, Gate Pass. Ingin keluarga Anda menemui Anda di gerbang seperti dulu, permintaan bantuan pemandu adalah kunci Anda. Ketika anggota keluarga Anda tiba bersama Anda di check-in, mereka menunjukkan kartu identitas berfoto mereka sendiri dan tiket pesawat Anda, dan mengatakan ini. Saya memberikan bantuan yang diperlukan kepada penumpang ini, dan saya meminta escort pass ke gerbang. Ini memungkinkan mereka untuk melewati keamanan bersama Anda dan menunggu di gerbang keberangkatan Anda. Ini mengubah perjalanan yang sepi menjadi pengalaman keluarga yang didukung, tapi Anda harus menggunakan kata-kata yang tepat saat Anda memesan tiket cari tautan bantuan khusus. Dan sekali lagi saat Anda check-in, Anda perlu mengatakan, "Saya membutuhkan guided assistance karena gangguan mobilitas." Jangan katakan, "Bisakah seseorang membantu saya?" Atau "Apakah ada bantuan?" Itu adalah pertanyaan. "Saya membutuhkan guided assistance" adalah sebuah pernyataan. Ini memicu kode dalam sistem mereka. Ini membuat jejak kertas. Mereka sekarang secara hukum wajib melayani Anda. Maskapai penerbangan menghasilkan miliaran dolar dari biaya bagasi. Ini adalah salah satu bagian paling menguntungkan dari bisnis mereka. Tiket pulang pergi untuk 2 orang dapat, dengan mudah dikenakan biaya tambahan $240 hanya untuk hak istimewa membawa pakaian Anda sendiri. Tetapi yang tidak mereka umumkan adalah bahwa seluruh kategori bagasi terbang secara gratis, selalu tidak peduli apapun. Berdasarkan Air Carrier Access Act, semua perangkat bantu dan peralatan medis 100% dibebaskan dari biaya bagasi dan tidak dihitung dalam tunjangan bagasi standar Anda. Biarkan saya ulangi, bahwa Anda dapat membawa koper regular Anda dan tas medis Anda secara gratis. Dan definisi peralatan medis sangat luas. Kita berbicara tentang mesin CPAP nebulizer konsentrator oksigen portabel, tetapi juga tas yang digunakan untuk menjaga obat-obatan tetap dingin.
alat bantu jalan tongkat kruk perlengkapan diabetes monitor, tekanan darah, dan bahkan baterai cadangan untuk perangkat ini. Penghematan segera bertambah. Itu 60 hingga $120 kembali ke saku Anda setiap kali perjalanan. Nah, untuk perangkat bertenaga baterai, ada baiknya menelepon maskapai 48 jam sebelum penerbangan Anda. Ini bukan untuk meminta izin, ini untuk memberitahu mereka dan mengonfirmasi prosedur spesifik mereka untuk menangani baterai yang termasuk dalam aturan keselamatan FAA. Ini kuncinya. Di counter check-in, saat agen bertanya tentang tas Anda, jangan bertanya. Buat pernyataan. Saya check-in, membawa peralatan medis yang dibebaskan dari biaya bagasi. Jika Anda membawanya, sebaiknya simpan di tas terpisah khusus. Jangan mencampur mesin CPAP Anda dengan novel pantai Anda. Jika seorang agen mempertanyakannya, mereka hanya diizinkan untuk memeriksanya secara visual. Mereka tidak dapat meminta Anda menyalakannya atau menuntut untuk melihat resep cara. Jika mereka bertanya apa itu, Anda cukup mengatakan itu adalah perangkat bantu yang diresepkan secara medis. Anda tidak diharuskan mengungkapkan kondisi medis pribadi Anda. Ini bukan celah. Ini adalah hak federal musik yang sah yang dirancang untuk membuat perjalanan dapat diakses. Gunakanlah. Ada mitos yang terus-menerus bahwa saat Anda berusia 75 tahun, Anda mendapatkan manfaat penuh TSA. Pre-check secara gratis. Itu tidak sepenuhnya benar, tetapi apa yang Anda dapatkan masih sangat membantu dan Anda perlu tahu tentang itu. Pelancong yang berusia 75 tahun ke atas secara otomatis menerima apa yang disebut musik modified screening. Ini berarti Anda dapat memakai sepatu dan jaket ringan Anda saat melewati keamanan. Ini adalah fasilitas yang bagus. Ini bukan pre-check penuh yang juga memungkinkan Anda menyimpan laptop dan cairan di tas Anda, tetapi itu adalah sesuatu. Begini cara kerjanya. Petugas TSA akan melihat usia Anda di kartu identitas berfoto Anda dan seharusnya secara otomatis menerapkan akomodasi ini. Anda tidak perlu mendaftar atau membayar biaya apapun. Jika mereka terburu-buru, Anda dapat dengan sopan mengatakan, "Saya berusia 75 tahun. Saya yakin saya bisa memakai jaket ringan dan sepatu saya." Nah, jika Anda memiliki perangkat medis seperti alat pacu jantung, pompa insulin, atau penggantian sendi, Anda harus selalu memberitahu petugas TSA sebelum Anda melewati pemindai. Anda bisa mendapatkan kartu pemberitahuan TSA dari dokter Anda untuk diserahkan secara diam-diam kepada mereka. Jika Anda memicu detektor logam yang umum dengan penggantian sendi, Anda akan memerlukan pemeriksaan manual. Ini hak Anda. Anda tidak harus berdiri untuk ini. Anda dapat mengatakan, "Saya akan lebih stabil jika saya bisa duduk untuk pemeriksaan manual." Mereka harus menyediakan kursi untuk Anda. Mengetahui modifikasi kecil ini dapat membuat proses lebih cepat dan jauh lebih tidak menuntut secara fisik. Area gerbang. Ini adalah eksperimen sosial yang gagal. Saat agen menyentuh mikrofon, orang-orang berdiri memadati jalur. Mereka memanggil Global Services, musik, lalu kelas 1, lalu grup 1, grup 2, grup 14. Rasanya seperti desakan. Anda khawatir mencari ruang di tempat penyimpanan di atas kepala. Anda merasakan tekanan 50 orang di belakang. Anda menghela napas saat Anda mencoba melepas jaket Anda. Bagaimana jika Anda bisa berjalan ke pesawat itu sebelum ada di antara mereka? Ini rahasia lain yang tidak diiklankan oleh maskapai. Air Carrier Access Act menjamin pre-boarding kepada setiap penumpang dengan disabilitas yang hanya mengidentifikasi diri di gerbang sebagai membutuhkan sedikit waktu ekstra. Dan mari kita perjelas definisi disabilitas di sini. Aturan DO sendiri menyatakan bahwa itu adalah seseorang yang memiliki gangguan fisik atau mental yang secara substansial membatasi satu atau lebih aktivitas kehidupan utama. Tebak apa itu berjalan dan berdiri? Aktivitas kehidupan utama. Jika Anda memiliki masalah mobilitas terkait usia, masalah keseimbangan pinggul yang sakit, atau hanya perlu bergerak lebih lambat tanpa didorong, Anda memenuhi syarat. Hukumnya spesifik. Maskapai penerbangan harus menawarkan akomodasi ini sebelum semua kelompok boarding lainnya, sebelum kelas 1, sebelum penerbang status berlian, sebelum militer. Anda dan teman perjalanan Anda bisa berjalan ke pesawat yang benar-benar bersih, kosong, dan tenang. Tanpa tekanan, tanpa desakan.
Anda dapat menemukan tempat duduk Anda meletakkan tas jinjing Anda di tempat penyimpanan di atas kepala saat masih ada banyak ruang dan bersantai. Satu hal ini dapat menghilangkan 80% kecemasan perjalanan. Ini adalah frasa persis yang berhasil setiap saat. 30 menit sebelum boarding, berjalanlah ke petugas gerbang yang tidak berbicara dan katakan dengan tenang dan sopan. Saya ingin meminta pre-boarding, karena saya membutuhkan waktu tambahan untuk menuju kursi saya dan bersantai. Itu saja. Anda tidak perlu menjelaskan kisah hidup Anda. Anda tidak perlu surat dokter. Anda musik tidak meminta bantuan. Anda membuat permintaan yang langsung dan sopan untuk hak yang dilindungi secara federal. Ini detail orang dalam. Petugas gerbang dilatih untuk menghormati ini, tetapi mereka juga dilatih untuk boarding pesawat secepat musik mungkin. Mereka menyebutnya turn time. Anda meminta pre-boarding adalah sedikit gangguan pada aliran sempurna mereka. Jika mereka ragu sama sekali, cukup tambahkan, apakah ini akomodasi yang dapat Anda berikan berdasarkan AK? Anda akan takjub betapa cepat keraguan itu hilang. Penerbangan dibatalkan. Dua kata itu di papan memicu kekacauan murni. Lautan penumpang yang frustrasi mengerumuni meja layanan pelanggan. Musik semua orang berteriak. Itu adalah mimpi buruk. Tapi ini adalah informasi penting. Jika Anda telah mengidentifikasi diri Anda sebagai membutuhkan bantuan Anda, bisa melewati antrean. Ketika operasi tidak teratur, itulah istilah industri untuk penundaan dan pembatalan terjadi. Undang-undang federal mengharuskan maskapai untuk memprioritaskan penumpang dengan disabilitas dan kebutuhan medis. Ini berlaku untuk akomodasi, rebooking, dan semua bantuan lainnya. Ini artinya, saat Anda check-in dan meminta bantuan pemandu atau pre-boarding, musik, bendera acak kecil ditambahkan ke reservasi Anda dalam sistem mereka. Saat penerbangan dibatalkan, sistem otomatis mulai memesan ulang penumpang kelas 1, tetapi itu menandai semua penumpang bantuan khusus untuk rebooking manual oleh agen manusia. Ini kabar baik. Anda adalah yang pertama dalam antrean untuk dibantu oleh seseorang. Sementara semua orang lain berada di antrean besar itu, Anda dapat mendekati agen atau pergi ke lounge, maskapai, dan Anda akan ditangani dengan prioritas. Anda mendapatkan pilihan pertama dari penerbangan alternatif yang tersedia, dan bantuan itu melampaui hanya penerbangan baru. Untuk penundaan semalam yang disebabkan oleh maskapai bukan cuaca, mereka wajib menyediakan kamar hotel transportasi dan voucher makan. Bagi seseorang yang mudah lelah atau yang harus minum obat sesuai jadwal ini adalah keharusan mutlak. Jika Anda menemukan diri Anda dalam situasi ini, dekati meja layanan dengan tenang. Temukan agen dan katakan, "Saya penumpang dengan kebutuhan medis, mobilitas yang sudah terdaftar." Penundaan yang berkepanjangan ini menciptakan kesulitan yang signifikan. Saya membutuhkan rebooking, prioritas, dan informasi tentang akomodasi hotel dan makanan saya. Bahasa ini dengan sopan, tetapi tegas mengingatkan mereka tentang tanggung jawab mereka yang lebih tinggi kepada Anda. Apa yang terlihat seperti perlakuan VIP sekali lagi adalah hukum. Ini adalah salah satu skenario musik perjalanan yang paling ditakuti. Anda sudah naik. Anda di kursi Anda. Pintu ditutup dan pesawat hanya duduk. 1 jam berlalu. Lalu 2 udara menjadi pengap. Anda adalah seorang tahanan di tabung logam. Anda memiliki hak di sini. Hak yang sangat spesifik berdasarkan waktu. Departemen Perhubungan memiliki aturan ketat tentang penundaan di landasan pacu. Untuk penerbangan domestik, maskapai tidak dapat menahan Anda di pesawat di landasan pacu selama lebih dari 3 jam tanpa mengizinkan Anda untuk turun. Untuk penerbangan internasional, batas itu adalah 4 musik jam. Yang lebih penting, setelah pesawat tertunda di landasan pacu, selama 2 jam maskapai diwajibkan secara hukum untuk menyediakan makanan dan air untuk Anda. Mereka juga harus memastikan bahwa toilet di pesawat berfungsi dan dapat diakses. Bagi pelancong senior atau siapapun, dengan kondisi medis ini sangat penting. Terjebak tanpa air atau kamar mandi yang berfungsi lebih dari sekadar ketidaknyamanan. Itu bisa menjadi risiko kesehatan. Anda tidak perlu agresif, tetapi jika Anda mendekati batas 2 jam itu, Anda memiliki setiap hak untuk dengan sopan bertanya kepada pramugari. "Pramugari,
kami sudah berada di landasan pacu selama 2 jam. Sesuai peraturan DOT, bisakah Anda memberitahu kami kapan air dan makanan ringan akan disediakan? Jika Anda memiliki kebutuhan medis seperti Anda penderita diabetes dan perlu makan atau Anda harus minum obat dengan makanan, jangan menunggu 2 jam. Tekan tombol panggil. Pramugari, saya memiliki kondisi medis dan saya membutuhkan segelas air dan makanan ringan untuk minum obat saya sekarang. Mereka akan mengakomodasi ini. Mengetahui aturan-aturan ini mengubah situasi tanpa harapan menjadi situasi di mana Anda memiliki kekuatan. Jadi, apa yang terjadi ketika semuanya salah? Apa yang terjadi ketika Anda menggunakan kata-kata yang tepat dan karyawan maskapai masih mengatakan tidak, Anda memiliki 2 opsi nuklir? Pertama, di bandara Anda meminta seorang CRO. Itu singkatan dari Complaint Resolution Official. Setiap maskapai diwajibkan secara hukum untuk memiliki satu yang tersedia baik secara langsung atau melalui telepon di setiap bandara yang mereka layani. Seorang CRO adalah seorang supervisor yang telah dilatih secara khusus dalam Air Carrier Access Act. Jika seorang agen gerbang menolak permintaan Anda untuk pre-boarding atau akomodasi kursi, Anda mengatakan ini dengan tenang dan tegas. Anda menolak saya akomodasi yang wajar berdasarkan Air Carrier Access Act. Saya menuntut untuk berbicara dengan seorang Complaint Resolution Official. Segera. Saksikan apa yang terjadi. 4 huruf CRO itu adalah tombol musik panik. Dalam 99%, kasus agen akan tiba-tiba menemukan cara untuk membuatnya berhasil tanpa harus menelepon atasan mereka. Ini adalah kartu truf utama Anda di bandara. Kedua, setelah penerbangan Anda mengajukan keluhan resmi DOT. Jangan hanya mencuit ke maskapai. Jangan mengisi formulir hubungi kami mereka yang masuk ke pemasaran. Anda perlu mencari di Google keluhan perjalanan udara DOT. Ini adalah formulir web sederhana. Keluhan ini langsung masuk ke Departemen Perhubungan dan dicatat dalam catatan permanen maskapai. Maskapai diwajibkan secara hukum untuk menanggapi Anda secara tertulis dalam 60 hari. Dalam keluhan Anda gunakan kata-kata ajaib pada tanggal, bulan, tahun pada penerbangan, nomor penerbangan. Maskapai gagal menyediakan akomodasi yang wajar berdasarkan Air Carrier Access Act. Saya meminta layanan dan ditolak. Ini menyebabkan saya kerugian kerugian finansial. Ini menjamin bahwa keluhan Anda dibaca oleh tim khusus bukan agen layanan biasa. Dan itu satu-satunya cara maskapai bertanggung jawab. Jadi begitulah 10 hak kuat yang dilindungi secara federal yang mengubah Anda dari sekadar penumpang menjadi pelancong yang berpengetahuan. Ini bukan tentang mencari celah, ini tentang menyamakan kedudukan. Ini tentang bepergian dengan percaya diri, dengan martabat, dan dengan pengetahuan bahwa hukum ada di pihak Anda. Maskapai penerbangan telah membangun bisnis miliaran dolar dengan harapan bahwa Anda tidak akan pernah membaca buku aturan. Tapi sekarang Andalah yang memegangnya. Simpan informasi ini, bagikan dengan teman, orang tua, atau anggota keluarga manapun yang perlu mendengarnya. Penerbangan Anda berikutnya bisa berbeda karena mereka tidak melakukan kebaikan untuk Anda. Mereka mematuhi hukum. Terima kasih banyak atas perhatiannya semuanya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ke kanal Tika Ariza Putri untuk informasi perjalanan yang lebih bermanfaat.